Selamat pagi pemirsa DS. Lain dulu lain sekarang selalu ada yang seru di Dulu Sekarang. Hari ini Dulu Sekarang akan mengajak pemirsa DS berkunjung ke Provinsi Banten. Di provinsi yang berjulukan Tanahnya Jawara ini, kita bisa menemukan kesenian yang beda dari yang lain loh. Yap, debus. Kesenian debus merupakan perpaduan antara seni pencaksilat dan juga kekebalan tubuh. Di padepokan yang terletak di kota Cilegon ini, pendekarnya tak hanya pria, tapi juga wanita loh pemirsa DS. Wih, keren ya. Ah, mumpung lagi di Banten, saya juga mau ikutan deh. Assalamualaikum. Oh, oke. Aku ikutan ya, Bah ya. Seni debus ini sudah ada dari dulu, tepatnya sejak abad ke-16 zaman pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Dulu debus digunakan oleh masyarakat Banten untuk melawan penjajah. Kalau sekarang sih, debus hanya dipertontonkan sebagai bagian dari kesenian khas Banten ya. Salah satu pertunjukan debus yang populer adalah mengupas kelapa menggunakan gigi. Dibutuhkan keahlian khusus nih untuk bisa membuka kelapa seperti ini. Wih. Keras. Pemirsa DS, saya memang nggak bisa buka kelapa ini langsung pakai gigi saya, tapi saya bisa kasih informasi tentang serba-serbi kelapa dari Banten. Selengkapnya di Dulu Sekarang. Kalau ngomongin kelapa, emang pas banget nih membahasnya dari Provinsi Banten. Provinsi yang dulu masuk dalam wilayah Jawa Barat ini memiliki perkebunan kelapa hingga 90.000 hektar lebih dan tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Nah, pemirsa DS, kelapa kan ada banyak jenisnya ya. Sekarang saya mau tantang beberapa orang untuk bisa ikut bersama saya membedakan jenis-jenis kelapa. Yuk! Aku punya tantangan untuk beda-bedain kelapa, kira-kira mau ikut nggak? Boleh. Bisa nggak bantu aku untuk membeda-bedakan jenis kelapa? Mau ikutan nggak? Oke, boleh. Oke, aku lagi mau bikin tantangan nih untuk beda-bedain jenis kelapa. Mau ikutan nggak? Oke, boleh. Oke, sip. Yap, sekarang sudah terkumpul nih teman-teman yang bakalan bantuin saya untuk membedakan jenis kelapa ini. Jadi ini ada 3 kelapa, bukan sulap, bukan sihir. Tolong dibedain ini kelapa apa, dan kelapa apa. Dimulai dari mungkin yang paling ganteng dulu deh. Coba sendiri soalnya. Kelapa hijau. Kalau ini kayak kelapa tua gitu. Kelapa Pasti tua. dalamnya tebal. Ini apa? Kelapa muda. Kelapa muda. Kopior ya? Nggak Kayaknya tahu. Kopior deh. Ini kopior. Kayaknya. Ini kelapa muda. Kelapa muda. Ini kayaknya yang kopior. Ini kopior. Iya, ini kelapa tua. Oke, masing-masing punya jawaban yang berbeda. Tapi sebenarnya saya juga nggak bisa menentukan benar atau salahnya. Kita panggil dulu deh yang memang berwenang untuk membuka rahasia kelapa-kelapa ini. Wah. Ini adalah kelapa. Kelapa pertama adalah kelapa muda pemirsa DS. Nah, sekarang giliran kelapa kedua ya. Kelapa tua. Ini adalah kelapa kopior. Memang kalau dilihat dari luarnya ya, kelihatannya nggak ada bedanya kecuali kelapa muda. Makanya saya mau cari tahu kira-kira apa sih yang membedakan kelapa kopior ini dengan kelapa-kelapa lainnya. Pemirsa DS, kalau dilihat-lihat sekilas nggak ada bedanya ya kelapa kopior sama kelapa lainnya.
Kelapa kopior ini terbentuk akibat mutasi gen atau kelainan genetik pada buah kelapa hingga daging yang dihasilkan hancur atau terpisah dari kulitnya. Sejak dulu sampai sekarang, kopior menjadi idola karena keunikan tekstur daging buah dan rasanya. Gak heran ya kalau sekarang kelapa kopior dikembangkan hingga menjadi salah satu potensi pertanian di Anyer, Banten. Memang diperlukan kemampuan khusus untuk bisa mengembangkan dan membedakan kelapa kopior dengan kelapa lainnya. Ya, seperti kemampuan yang dimiliki Pak Heru, petani kopior di Anyer ini nih misalnya. Permisi Pak. Mbak. Pak, saya ini bingung ya Pak, soalnya saya nggak bisa ngebedain kelapa kopior sama kelapa biasa. Bapak bisa kasih tahu saya nggak Pak? Bisa, tapi Mbak bantu saya panen dulu ya. Saya bantuin panen ya Pak ya? Iya. Oke, sip. Untuk panen kelapa kopior, nggak perlu susah-susah memanjat pohon yang tinggi. Masyarakat lokal menyebut teknik memanen ini dengan sengget, yaitu menggunakan bambu hitam yang disusun menjadi satu hingga tingginya mampu menggapai buah kelapa kopior yang akan dipanen. Di ujungnya pun sudah ada pisau tajam yang siap memotong batang kelapa hingga buahnya bisa langsung jatuh ke tanah. Pemirsa, ini susah banget. Bapak gimana cara manennya sendirian begini ini? Pelan-pelan aja. Pelan. Dari tadi udah pelan-pelan tapi nggak jatuh-jatuh Pak. Ntar dulu jatuh. Pelan-pelan dan hati-hati, jangan sampai kelapanya malah mengenai kita. Sekalipun bibit yang ditanam adalah kelapa kopior, belum tentu buah yang dihasilkan merupakan kelapa kopior. Dengan teknik kultur jaringan, petani hanya bisa membuat kelapa yang menghasilkan maksimal 70-90% buah kelapa kopior. Makanya, penting bagi petani untuk memiliki kemampuan membedakan kelapa kopior. Cara membedakannya adalah dengan mendengar bunyi saat kelapa sedang diguncang dan dengan mengetuk-ketuk kelapa dari luar. Saat sedang diguncang, kelapa kopior mengeluarkan bunyi seolah buah kelapa tersebut bukan terisi air tetapi terisi pasir. Sedangkan saat diketuk, bunyi kelapa kopior akan lebih padat. Dia lebih kayak apa ya? Soalnya dia Lebih- hancur dalamnya. Kayak lebih berantakan gitu Iya. dalamnya. Kalau ini lebih padat pemirsa. Kalau diketok-ketok, Kalau diketok-ketok bunyinya kan kalau ini mah agak kosong ininya. kalau ini? Kalau ini padat. Tuh, Oh. Suaranya agak empuk gitu. Gitu ya Pak ya? Iya. Sekalipun sekilas tampak sama tapi bisa dibedain dengan Iya. bunyi dan juga Ini dengan selentikan. selentikan. Oke, untuk ngebuktiin langsung aja kita buka gimana? Boleh. Pemirsa DS, kelapa kopior merupakan jenis kelapa termahal jika dibandingkan dengan kelapa lainnya. Di pasaran, satu butirnya saja bisa mencapai Rp25.000 sampai Rp30.000 loh. Harga yang sebanding jika dibandingkan dengan rasanya yang nikmat. Yap, apalagi mengolah kelapa kopior juga gampang banget kok. Tinggal campurkan daging kelapa kopior, susu kental manis, dan juga soda. Tak lupa es batu untuk menambah kesegarannya ya. Pemirsa DS, panas-panas kayak gini emang paling enak, paling mantap minum es kelapa kopior. Pas digigit sih, kelapanya tuh kayak ada teksturnya, tapi kenyal dan lembut. Kalau orang sini bilang sih grunjel-grunjel gitu ya. Abis ini kita masih mau bahas olahan kelapa khas Banten lainnya. Saya habisin ini dulu ya. Kalau mau mengenal suku asli Banten, harus banget nih mengunjungi suku Baduy yang tinggal di Kabupaten Lebak, Banten ini. Di sini masyarakatnya masih benar-benar menjaga adat istiadat dan sangat menjaga alam sekitarnya yang begitu asri.
Tapi kedatangan saya kali ini khusus mau lihat olahan khas Banten dari kelapa yang sudah ada dari dulu hingga sekarang. Tadi mau masak kelapa sangrai kan? Iya. Pemirsa DS, pertama-tama kita kupas dulu kelapanya ya. Lalu potong dan mulai parut dengan parutan tradisional ini. Orang Baduy menyebut proses ini dengan pengkukuran kelapa. Mau nyoba? Boleh. Susah nggak? Gampang kalau udah bisa. Nggak ada yang turun kan kelapanya? Beda banget ya pemirsa, pas saya kukur kelapanya ini dari tadi nggak ada yang keluar kelapanya. Kenapa ini bisa gini teh? Padahal udah keras loh ini. Kenapa ya? Ah, aduh. Ya, kalau nggak biasa emang nggak gampang pemirsa. Kalau sudah, sekarang kupas dan potong-potong bawang merah dan bawang putih, lalu campurkan bersama dengan kelapa yang sudah diparut tadi. Tak lupa tambahkan garam sebagai perasa. Oke sip, sekarang waktunya kita sangrai kelapanya. Masukkan kelapa yang sudah diparut tadi ke dalam wajan, lalu aduk-aduk hingga matang. Kalau sudah, angkat, kemudian ulek hingga benar-benar halus. Dalam tradisi masyarakat Baduy, kelapa sangrai ini biasa disajikan bersama dengan ketan yang dibentuk bulat-bulat terlebih dahulu. Yap, serundeng atau kelapa sangrai menjadi pelengkap rasa dalam olahan ketan bumbu ini. Sama halnya dengan ketan bintul yang dulunya menjadi menu favorit berbuka puasa Sultan Banten. Oke, waktunya icip-icip nih. Ketan bumbu biasa dinikmati masyarakat Baduy saat sedang bersantai atau menjamu tamu. Sementara ketan bintul yang juga merupakan menu khas Banten biasanya ditemukan saat bulan puasa sebagai menu berbuka. Nah, pemirsa DS, jadi menu khas Baduy ini ketan bumbu ya. Ini memang dari dulu sampai sekarang punya cita rasa yang gurih, beda sama ketan bintul yang menjadi khasnya Serang Banten yang cenderung lebih manis ya. Tapi kalau dibandingin sih dua-duanya sama-sama enak. Gimana? Enak nggak? Ayo tambah lagi yuk. Kalau dulu serundeng hanya dijadikan pelengkap makanan tradisional, sekarang serundeng juga bisa dipadukan dengan makanan khas Jepang. Kira-kira bentuknya kayak apa ya? Jawabannya ada di warung makan yang terletak di Jalan Kavaleri Kota Serang, Banten ini. Walaupun belum genap setahun, namun keunikan perpaduan menu asing dan tradisional ini mampu menarik banyak minat penikmat kuliner. Belum sih, baru kali ini juga makan. Dan itu rasanya enak sih, nyambung sama sushi yang zaman-zaman sekarang gitu kan. Unik banget kan? Itu sate Bandeng itu kan tradisional. Nah, digabung sama makanan khas Jepang. Dan itu enak banget, lucu banget. Terus apalagi ada serundengnya yang bikin sensasinya lebih enak gitu loh. Nah, ini dia sushi serundeng pemirsa DS. Oke deh, biar nggak penasaran, langsung aja kita intip cara pembuatannya yuk. Oke pemirsa DS, sekarang saya akan belajar membuat sushi bandrol alias sushi sate bandeng yang akan ada tambahan serundeng ya. Gimana, udah siap ngajarin saya? Siap, saya akan ngajarin. Pertama-tama siapkan nori alias rumput laut. Taruh nasi di atasnya, lalu iris sate bandeng. Yap, sate bandeng adalah menu khas Banten yang dulunya merupakan menu favorit Sultan Banten. Di masa lalu, sate bandeng dijadikan sebagai buah tangan bagi para tamu kerajaan loh. Setelah itu, tambahkan olahan kelapa khas Banten, yaitu serundeng di atas bandeng.
lalu saus sebagai pelengkap rasa. Yap, gulung terus sushinya. Harus teliti ya, supaya hasilnya terbentuk sempurna. Setelah itu tinggal potong-potong sushinya dan tambahkan mayones deh. Ini dia hasil sushi sate bandeng dengan serundeng di atas. serundeng di atas. Serundeng ya. Kita cobain yuk. Kita cobain yuk sekarang. Ayo. Benar-benar perpaduan yang nikmat nih. Baru kali ini makan sate bandeng di dalam sushi. Rasanya unik sih. Dan ingin memperkenalkannya ke muda-mudi zaman sekarang biar nggak lupain makanan khas Banten itu sendiri. Maka dari itu kita campur tuh sushi yang asli Jepang bertemu dengan sate bandeng khas Bantennya itu sendiri. Jadi mix and match dengan serundeng di atasnya. Ya jadilah sushi sate bandeng.